Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan Chen. Kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas bareng tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 garis miring PRT garis miring M garis miring 2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasan Permen nomor 14 tahun 2015 ini. Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan satu, air adalah semua air yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Dan sumber air adalah tempat atau pada air alami dan atau buatan yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah. 3. Irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan, pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Dan seterusnya seperti bisa teman-teman baca pada peraturan permen ini. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. 14. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangan, bangunan sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya. Dan seterusnya. Ini juga ada ini ya. Komisi Irigasi Kabupaten atau Kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintahan kabupaten atau kota, wakil perkumpulan petani, pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten atau kota. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten atau kota yang terkait. Komisi Irigasi Antar Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten atau kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Kemudian, rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Pasal 2 ayat 1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Yang kedua, peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi yang berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani, guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Pasal 3 ayat 1. Keberlanjutan sistem irigasi ditentukan oleh A. Keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk lapangan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase. B. Keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi,
pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. C. Meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani. Yang kedua, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 4 ayat 1. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. Ayat 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Ayat 3. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan di seluruh daerah irigasi. Pasal 5. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Pasal 6. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani. Pasal 7 ayat 1. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Ayat 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pasal 8 ayat 1. Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi didasarkan pada A. Keberadaan jaringan irigasi terhadap wilayah administrasi, dan B. Strata luasan jaringan irigasi. Ayat keduanya, kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. Daerah irigasi strategis nasional berupa daerah irigasi yang luasnya lebih dari 10.000 hektar yang mempunyai fungsi dan manfaat penting bagi pemenuhan. B. Daerah irigasi lintas negara berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta salurannya berada di lebih dari satu negara. C. Daerah irigasi lintas daerah provinsi berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dalam satu negara. D. Daerah irigasi lintas daerah kabupaten atau kota berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah kabupaten atau kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi. Dan E. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten atau kota berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Ayat 3. Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi A. Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 hektar. B. Daerah irigasi yang luasnya antara 1.000 hektar sampai 3.000 hektar. Dan C. Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 hektar. Pasal 9 ayat 1. Pemerintah pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 hektar. Daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. Ayat 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri. Pasal 10 ayat 1. Pemerintah daerah provinsi mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 hektar sampai 3.000 hektar dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten kota. 2 ayat 2.
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh gubernur. Nah, ini jadi pembagian kewenangannya ya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, kabupaten, kota. Seperti itu ya kalau pusat 3.000 hektar. Kalau untuk provinsi, tingkat provinsi dia luasannya 1.000 sampai 3.000 hektar. Dan daerah irigasinya lintas daerah kabupaten atau kota seperti itu. Nah, yang kalau pemerintah pusat oleh menteri, dilaksanakan oleh menteri. Kalau pada Pemda provinsi, tingkat Pemda provinsi dilakukan oleh gubernur. Ini yang pasal 11 nih ya. Ayat satunya, pemerintah daerah kabupaten atau kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 hektar dalam satu daerah, kabupaten, atau kota. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh bupati atau wali kota. Nah, seperti itu ya. Pasal 12. Daerah irigasi yang ditetapkan dalam peraturan menteri ini berupa daerah irigasi yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang jenisnya meliputi A. Irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Pasal 13. Ayat 1. Status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagaimana rekapitulasi luasan daerah irigasi tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri ini. Ayat 2. Status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi bagaimana rekapitulasi luasan daerah irigasi tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri ini. Ayat 3. Status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota sebagaimana rekapitulasi luasan daerah irigasi tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri ini. Jadi untuk pembagian ininya, wewenang dan tanggung jawabnya sudah ada pada lampiran 1, 2, dan 3 ya. 1 itu untuk tingkat pusat, kemudian lampiran 2 ini untuk pembagian ke Pemda provinsi, tugas dan tanggung jawabnya Pemda provinsi. Kalau lampiran 3 ini untuk yang ini tingkat pemerintahan daerah kabupaten kota seperti itu. Kemudian pasal 14 ayat 1. Status daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat dilakukan perubahan setelah 2 tahun ditetapkan. Ayat 2. Perubahan status daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa perubahan status daerah irigasi, nama daerah irigasi, dan luasan daerah irigasi. Ayat 3. Perubahan status daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan usulan tertulis dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten kota disertai data pendukung lainnya. Status daerah irigasi dilakukan perubahan setiap 2 tahun ditetapkan ya. Dapat dilakukan perubahan setelah 2 tahun ditetapkan. Jadi setelah 2 tahun baru bisa berubah status. Oke, kemudian perubahan status daerah irigasi sebagaimana pada ayat 1 dapat berupa perubahan status daerah irigasi, nama daerah irigasi, dan luasan daerah irigasi. Nah, perubahannya ini status yang tadi tingkat tanggung jawab Pemda provinsi bisa naik menjadi tingkat pusat gitu ya kalau luasannya berubah gitu ya, luasan cakupan dari irigasinya tadi itu. Nah, ini untuk perubahan status ini berdasarkan usulan tertulis dari Pemda provinsi dan Pemda kabupaten kota dengan data dukung seperti itu. Pasal 15. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air. Nah, ini kalau untuk irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggung jawab dari petani pemakai air. Pasal 16. Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten kota dapat saling bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 17. Sebagian wewenang pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, 10, dan 11 dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat 1. Dalam hal pemerintah daerah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenang dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1, pemerintah daerah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana pada ayat 1 hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi. Jadi, wewenang yang dapat diserahkan itu hanya terbatas pada pembangunan,
peningkatan dan atau rehabilitasi sistem irigasi. Ayat ketiga, pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan atau finansial. Ayat 4, pemerintah pusat melakukan evaluasi atas usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ayat 5, berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pemerintah pusat dapat menyatakan menerima baik sebagian maupun seluruhnya usulan penyerahan wewenang pemerintah daerah provinsi. Ayat 6. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat. Pasal 19, nah ini sama ya, kayak pasal 18, cuman di sini pada tingkatan pemerintah daerah kabupaten dan kota ya. Nah, dalam hal pemerintah kabupaten kota belum dapat melaksanakan kegiatan wewenang dan pengembangan pengelolaan sistem irigasi seperti pada pasal 11 ayat 1, pemerintah daerah kabupaten kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah daerah provinsi. Nah, jadi di atasnya gitu. Kemudian, wewenang yang diserahkan kepada pada ayat 1 hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sistem irigasi. Nah, sama seperti yang pasal 18 ya, ini mirip nih. Cuman bedanya kalau tadi provinsi kepada pusat, yang ini dari kabupaten kota kepada provinsi gitu ya. Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari pemerintah daerah kabupaten kota kepada pemerintah daerah provinsi yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan atau finansial seperti itu. Kemudian ayat 4-nya, pemerintah daerah provinsi melakukan evaluasi atas usulan penyerahan. Kemudian ayat 5-nya, berdasarkan evaluasi, pemerintah daerah provinsi dapat menyatakan menerima baik sebagian maupun seluruhnya atau tidak menerima usulan penyerahan wewenang pemerintah daerah kabupaten atau kota. Ayat 6. Nah, dalam hal pemerintah daerah provinsi menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang pemerintah daerah kabupaten kota kepada pemerintah daerah provinsi. Ayat 7, dalam hal pemerintah provinsi tidak menerima, pemerintah daerah provinsi meneruskan usulan penyerahan wewenang yang tidak diterima kepada pemerintah pusat. Jadi naik lagi. Bisa bedanya tadi yang pasal 18 ini ya. Tadi kalau ditolak dengan provinsi, misalnya provinsi juga tidak mampu gitu ya untuk membantu memberikan bantuan terhadap pengelolaan sistem irigasi pada tingkat kota, maka diserahkan lagi ke atasnya itu ke tingkat pusat. Ayat 8, berdasarkan usulan penyerahan wewenang sebagaimana pada ayat 1, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang pemerintah daerah kabupaten dan kota kepada pemerintah pusat. Jadi nantinya tadi sistem irigasi yang telah disetujui misalnya oleh pemerintah pusat, maka dibuat kesepakatan nih antara ketiganya, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, pemerintahan daerah kabupaten kota membuat kesepakatan seperti itu. Kemudian di pasal 20, pelaksanaan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan 11 wajib diambil alih oleh pemerintah di atasnya dalam hal A. Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota tidak melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat membahayakan kepentingan umum, dan atau B, adanya sengketa antara provinsi atau antar kabupaten kota. Pasal 21, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke, ini isi dari permennya ya. Kemudian kita coba lihat tampilan 1. Nah, ini adalah memang bagian-bagian dari tadi yang kewenangannya pemerintah pusat, ya kan, makanya dia ada BWS, BBWS. Nah, ini adalah badan pengelolaan dari SDA tingkat pusat gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian pada lampiran keduanya ya. Lampiran keduanya ini pada tingkat pemerintah daerah provinsi. Lampiran kedua, peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Rekapitulasi dan daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, ini kewenangan pemerintah provinsi. Untuk lampiran ketiga, bisa teman-teman lihat juga pada peraturan ini adalah untuk rekapitulasi luasan daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, seperti itu. Bisa teman-teman baca sendiri di peraturan ini untuk kabupaten dan kota dari kabupaten kota teman-teman ya. Bisa lihat di sini. Oke, mungkin itu dari pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.